Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SI Channel yang dirahmati Allah. Di dalam lingkup Hari Raya Idul Adha yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ada hari yang dinamakan dengan Hari Tasyrik yaitu 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha, tepatnya tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Yang mana pada keempat hari tersebut yaitu Hari Nahr, 10 Zulhijjah, dan Hari Tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, apakah sahabat SI Channel tahu, kenapa tanggal-tanggal tersebut dinamai Hari Tasyrik? Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj yaitu Syarah Sahih Muslim Juz 4 menjelaskan bahwa Hari Tasyrik adalah sebutan untuk 3 hari, 11, 12, 13 Zulhijjah, yang jatuh setelah Hari Nahar yaitu 10 Zulhijjah. 3 hari itu dinamai demikian karena pada zaman dahulu orang-orang menjemur daging kurban di waktu tersebut, yaitu mendendeng dan menghampar daging pada terik matahari. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari, menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat terkait jumlah hari tasyrik. Sebagian ulama berpendapat, hari tasyrik terdiri atas 2 hari, sedangkan sebagian ulama lainnya mengatakan, hari tasyrik terdiri atas 3 hari. Sedikit berbeda dengan pandangan Imam Nawawi di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, ada pendapat lain yang menyebutkan tentang penamaan hari itu dengan tasyrik karena hewan kurban tidak disembelih kecuali setelah matahari memancarkan sinarnya. Sebagian ulama lagi berpendapat, hari tasyrik dinamai demikian karena sholat Idul Adha dilaksanakan ketika matahari memancarkan cahaya. Sementara ulama lainnya mengatakan, yang dinamakan tasyrik adalah takbir pada setiap selesai sholat. Hari tasyrik ini disebut antara lain dalam hadits riwayat Imam Muslim sebagai hari makan dan minum. Sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Nubaisyah al-Hudzali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari tasyrik adalah hari makan, minum, pada riwayat lain, dan hari zikir. Sahabat SI Channel yang dirahmati Allah. Sebagian ulama berbeda pendapat perihal larangan puasa di hari tasyrik. Imam Syafi'i dalam Qaul Jadidnya mengatakan larangan puasa pada hari tasyrik sebagaimana larangan puasa pada Yaumus Syak atau hari yang diragukan sebab ketidakpastian yang muncul akibat pergantian awal bulan. Sehingga berdasarkan hadits di atas, ada larangan melakukan puasa pada hari tasyrik. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari menjelaskan, salah satu keutamaan hari tasyrik adalah waktu istimewa untuk melakukan ibadah karena pada hari itu kebanyakan orang lalai. Sebagaimana Nabi menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hari kurban, Idul Adha, kemudian hari Al-Qar, hari setelah Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sebutlah nama Allah, zikirlah, pada hari tertentu, surat Al-Baqarah ayat 203. Hari 10 dan hari-hari tertentu adalah hari tasyrik. Sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada hari 10 sambil bertakbir. Orang-orang pun ikut bertakbir karena takbir keduanya. Muhammad bin Ali juga bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berdasarkan hadits di atas, menunjukkan bahwa pada hari Nahr dan hari tasyrik sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca takbir, tahmid dan tahlil. Wallahu alam. Di dalam lingkup Hari Raya Idul Adha yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ada hari yang dinamakan dengan hari tasyrik yaitu 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha, tepatnya tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Yang mana pada keempat hari tersebut yaitu Hari Nahr, 10 Zulhijjah, dan Hari Tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban.
Nah, apakah sahabat SI Channel tahu, kenapa tanggal-tanggal tersebut dinamai hari tasyrik? Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj yaitu Syarah Sahih Muslim Juz 4 menjelaskan bahwa hari tasyrik adalah sebutan untuk 3 hari, 11, 12, 13 Zulhijjah, yang jatuh setelah hari nahar yaitu 10 Zulhijjah. 3 hari itu dinamai demikian karena pada zaman dahulu orang-orang menjemur daging kurban di waktu tersebut, yaitu mendendeng dan menghampar daging pada terik matahari. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari, menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat terkait jumlah hari tasyrik. Sebagian ulama berpendapat, hari tasyrik terdiri atas 2 hari, sedangkan sebagian ulama lainnya mengatakan, hari tasyrik terdiri atas 3 hari. Sedikit berbeda dengan pandangan Imam Nawawi di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, ada pendapat lain yang menyebutkan tentang penamaan hari itu dengan tasyrik karena hewan kurban tidak disembelih kecuali setelah matahari memancarkan sinarnya. Sebagian ulama lagi berpendapat, hari tasyrik dinamai demikian karena sholat Idul Adha dilaksanakan ketika matahari memancarkan cahaya. Sementara ulama lainnya mengatakan, yang dinamakan tasyrik adalah takbir pada setiap selesai sholat. Hari tasyrik ini disebut antara lain dalam hadits riwayat Imam Muslim sebagai hari makan dan minum. Sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Nubaisyah al-Hudzali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari tasyrik adalah hari makan, minum, pada riwayat lain, dan hari zikir. Sahabat SI Channel yang dirahmati Allah, sebagian ulama berbeda pendapat perihal larangan puasa di hari tasyrik. Imam Syafi'i dalam Qaul Jadidnya mengatakan larangan puasa pada hari tasyrik sebagaimana larangan puasa pada Yaumus Syak atau hari yang diragukan sebab ketidakpastian yang muncul akibat pergantian awal bulan. Sehingga berdasarkan hadits di atas, ada larangan melakukan puasa pada hari tasyrik. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari menjelaskan, salah satu keutamaan hari tasyrik adalah waktu istimewa untuk melakukan ibadah karena pada hari itu kebanyakan orang lalai. Sebagaimana Nabi menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hari kurban, Idul Adha, kemudian hari Al-Qar, hari setelah Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sebutlah nama Allah, zikirlah, pada hari tertentu, surat Al-Baqarah ayat 203. Hari 10 dan hari-hari tertentu adalah hari tasyrik. Sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada hari 10 sambil bertakbir. Orang-orang pun ikut bertakbir karena takbir keduanya. Muhammad bin Ali juga bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berdasarkan hadits di atas, menunjukkan bahwa pada hari Nahr dan hari tasyrik sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca takbir, tahmid dan tahlil. Wallahu alam. Terima kasih sahabat SI Channel semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.